Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 3, perkembangan teknologi produksi sandang, pembelajaran 2 bersama Ibu Sri Kandayani. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita, 1. Menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang, keberagaman teman-teman di sekolah. 1. Menemukan informasi dari teks tentang perkembangan teknologi produksi sandang. Anak-anak, pakaian kita yang kita kenakan terbuat dari bahan alami atau bahan buatan. Kain yang terbuat dari bahan alami, misalnya kain katun. Kain katun terbuat dari kapas yang mengalami proses sehingga menjadi serat alami. Ayo kita cermati informasi tentang bahan pakaian yang terbuat dari serat alami. Informasi mengenai serat alami dapat diperoleh dari teks berupa bacaan, gambar, atau bagan. Kita juga menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita buat. Kita pun mencari jawaban pertanyaan tersebut dari teks yang kita baca. Selain menggali informasi dengan pertanyaan-pertanyaan, kita juga dapat memperoleh informasi dengan cara menentukan gagasan pokok setiap paragraf. Berdasarkan gagasan pokok paragraf, kita dapat menyusun gagasan pokok teks secara keseluruhan. Anak-anak ibu, kita akan bercerita tentang mengelola bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini, bahan dasar pakaian diolah secara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat. Serat dipintal menjadi benang. Lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Anak ibu bisa melihat pertama bahan dasar yang diolah dengan tangan lalu masuk ke mesin ya. Lanjutnya memintal. Memintal itu dulu dengan tangan juga. Akhirnya sekarang sudah dengan mesin. Menenun dengan tangan, sekarang dengan tangan dan mesin. Jadi lama-kelamaan teknologi semakin canggih. Cara pengolahan bahan dasar pakaian juga lebih meningkat. Selanjutnya, cara mengolah kain juga menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, kemudian kain dijahit dengan mesin. Yang gerakan dulu pakai kaki, saat ini jahit dengan mesin yang modern. Nah, anak ibu bisa lihat ya, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar digunakan semakin banyak. Mesin yang mengolah bahan dasar juga bertambah canggih. Pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukur kepada Tuhan karena memiliki pakaian. Dulu dijahit dengan tangan, udah berubah menjadi mesin. Sekarang udah mesinnya juga banyak ya. Udah ada yang mesin pakai dinamo, tidak hanya dengan kaki saja. Selanjutnya keberagaman teman di sekolah. Anak-anak ibu, dalam acara peringatan Hari Kartini, Made dan teman-teman memakai pakaian tradisional beragam daerah.
Made dan teman-teman memakai pakaian tradisional sesuai asal suku masing-masing. Made memakai pakaian tradisional dari Bali. Sita memakai pakaian tradisional baju bodo dari suku Bugis. Di Indonesia terdapat keberagaman suku bangsa memiliki pakaian tradisional dengan ciri khas masing-masing. Bahan yang digunakan untuk membuat pakaian tradisional pun bermacam-macam. Keberagaman suku bangsa, teman-teman di sekolah juga bermacam-macam. Contoh keberagaman yang terdapat di sekolah. Selain keberagaman suku bangsa, terdapat keberagaman lain. Ada perbedaan keberagaman, perbedaan sifat, perbedaan ciri fisik, perbedaan kemampuan atau keterampilan, dan lain-lain. Perbedaan keragaman berkaitan dengan hobi, olahraga, permainan, musik, dan lain-lain. Ada juga keberagaman sifat, misalnya ada teman yang suka menolong, ada dermawan, ada periang, ada ramah, pemalu, penyabar, pemberani, dan sebagainya. Walaupun berbeda, ingat kita harus saling menghargai dan hidup rukun. Terima kasih. Sekian pembelajaran dari Ibu. Jangan lupa baca buku tema. Kerjakan soal-soal yang Ibu berikan. Tetap semangat walau masih pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.